Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah, iman dan takwanya pada hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya hingga zaman seperti ini. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kedatangan guru kita, yaitu sekaligus sebagai narasumber, yakni Ustadz Arif Solihin, yang pada hari ini kita akan membahas seputar, insya Allah kita akan membahas Sigo Ramadan dan juga next agenda kita yaitu pemberangkatan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, baik putra maupun putri. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya Ustadz ya? Oh, iya. Efek lockdown. Efek lockdown. Tapi ya alhamdulillah anak-anak masih semangat, adik-adik kita masih semangat, ustadz-ustazahnya masih semangat, meskipun dalam pandemi seperti ini, insya Allah ada barokahnya tersendiri, insya Allah. Amin, amin. Jadi begini Ustadz, pada hari ini ada banyak bahasan, terutama pada Sigo Ramadan. Nah, mungkin kita butuh penjelasan, keterangan dari antum, bagaimana sih kegiatan ini? Bagaimana kedepannya anak-anak kita? Bagaimana anak-anak kita ini menempuh ujian? Mungkin gambarannya seperti itu. Monggo, jangan bisa menjelaskan sedikit banyaknya. Jadi sebenarnya kalau bahas masalah masuk ke Gontor, serba-serbinya itu nggak akan habis. Ya, dan sebenarnya pertanyaannya sampean dulu juga tahun kemarin kan juga jadi panitia dan jadi ketua, pasti tahu. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar sama wali santri itu apa? Nah, betul sekali. itu. Ya, pasti ya itu aja. Ya, memang tugas kita sebagai alumni Gontor, terutama pengajar-pengajar di simulasi Gontor di bawah naungan IKPM, itu harus istilahnya ngomong nggak cuma anaknya saja, tapi wali juga harus dimong agar beliau-beliau juga paham tujuan memasukkan anaknya ke Gontor itu apa dan tahu Gontor itu seperti apa. Bukan berarti asal masukkan ke Gontor terus tapi nggak tahu pondoknya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu juga harus kita pahamkan. Gitu. Baik Ustadz, mungkin antum bisa menjelaskan dulu ya Ustadz. Sebenarnya kita ada beberapa pertanyaan seputar pertanyaan wali santri, calon wali santri. Mungkin jenengan bisa menjelaskan Sigo Ramadan ini seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Nah, baik. Sebenarnya Sigo Ramadan itu adalah salah satu bentuk bimbingan atau mereka itu dikarantina selama 10 hari, kemudian di hari terakhir itu mereka akan diberangkatkan ke Gontor. Setelah itu mereka daftar di sana, ngambil nomor ujian lisan, terus kemudian itu berlaku untuk anak calon santri putra. Kalau santri putri semua kita serentakkan berangkat di bulan Syawal. Nah, setelah itu mereka akan datang lagi di bulan Syawal, kurang lebihnya tanggal 6. Mereka di drill lagi, dites lagi oleh guru-guru sigornya, sehingga tanggal 11 Syawal mereka sudah siap untuk menempuh ujian tulis. Terus kemudian ini sampai kelulusan, nanti akan sudah di situ berpisah, ada yang Gontor 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu Ustaz. Berarti insya Allah akan dibimbing sama Ustadz Ustazah sampai hari pengumuman gitu Ustadz ya? Iya, tetap seperti itu. Bimbing sampai kelulusan nanti. Ya disitulah waktu dik-diknya ya Ustadz ya? Ya, kasarannya nggak punya anak tapi ikut mulesnya kayak jari ikut teman-teman seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebuah kenikmatan tersendiri. Betul. Jadi yang saya dengar Ustadz, Sigo Ramadan ini kan di awal kita kan berbentuk kolektif ya Ustadz ya.
ada selentingan bahwasanya Sigo Ramadan ini akan dibuatkan sistem baru. Pripun Ustaz, bisa dijelaskan Ustaz? Nah, memang awal konsepnya itu Sigor diadakan selama 9 atau 10 hari di satu tempat. Mereka memang dibentuk seperti pondok, baik dari belajarnya, kehidupannya, makan harus antri, bangun jam 3, tidur jam 10 dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena kondisi yang seperti ini, kita harus memikirkan jalan keluarnya. Karena ada keterbatasan, tidak boleh kumpul, terus kemudian mereka harus tetap stay di rumah. Nah, ada beberapa wali yang memang mungkin tetap kekeh untuk diadakan dengan kegiatan Sigor Camp. Ada juga yang mungkin lebih antisipasi dengan adanya wabah seperti ini. Maka kemarin saya dan beberapa pengurus dan beberapa ketua juga diajak rembuk. Rencananya akan dibuatkan sistem Sigor Mini, yaitu mereka akan tinggal di rumahnya guru-guru. Satu guru memegang 3 sampai 4 anak dalam durasi waktu 3 sampai 4 hari gitu. Jadi mereka makan, tidur, belajar ya di dalam rumahnya asatid. Jadi nggak boleh keluar-keluar, ya sudah. Mereka sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri kayak gitu. Berarti yang awalnya dengan sistem kurang lebih 10 hari kita pangkas jadi 4 hari, ngoten nggih? Ya, kita pangkas nggih. tapi nanti ditempuhi nanti di bulan Syawal, rencananya seperti itu. Betul. Nah, apa aja Ustaz yang dibutuhkan anak-anak ketika Sigo Ramadan Ustaz? Nah, untuk dalam keadaan seperti ini, kalau kemarin kan ada perlengkapan yang dipakai untuk anak-anak, bajunya harus seperti apa, itu kan ada ketentuannya, kriterianya masing-masing. Tapi dengan kondisi seperti ini, setidaknya mereka cukup membawa baju ganti, terus perlengkapan sholat dan juga alat tulis untuk belajar. Ya buku tadi, buku tulis, pulpen dan lain-lain. Pokoknya tidak lebih dari 1 tas ransel gitu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi mereka ndak usah terlalu banyak-banyak seperti perlengkapan yang ditulis di dalam Sigor. Yang penting mereka bisa buat ganti, belajar seadanya, pakai kaos ya ndak masalah. Memang mereka dibentuk untuk belajar bebas, ndak terlalu ketat, ada disiplin-disiplin seperti Sigor Ramadan sebelumnya seperti itu aja. Oke, berarti kesimpulannya adalah mangke akan dibagi beberapa golongan nggih. Akan dibagi beberapa golongan yang akan ditempuh kurang lebih 3 sampai 4 hari, yang mana nanti di rumah guru-gurunya seperti itu. Mungkin nanti barang-barangnya tidak perlu seperti Sigo Ramadan sistem pertama. Mungkin mangke anak-anak bisa hanya membawa 1 ransel aja untuk belajar, ibadah dan kegiatan. Itoh mangke di lockdown gitu bahasanya gitu. Ya, di lockdown di rumahnya guru-gurunya masing-masing. Tetap di gitu. lockdown. Jadi tetap kita jaga anak-anak, kita udah anggap keluarga sendiri guys di rumah. Gitu. Ustadz, selanjutnya, apakah Sigo Ramadan ini wajib Ustadz? Pertanyaan saya mewakili calon wali santri nggih. Apakah Sigo Ramadan ini wajib? Sebenarnya dalam semua bimbingan kegiatan Sigor itu tidak ada kata wajib. Bahkan mau masuk ke Gontor tanpa bimbingan dari bimbel-bimbel di daerah, di KPM daerah juga tidak wajib. Mereka bisa masuk sendiri ke Gontor. Tapi cuma kita ini memberikan sebuah sarana untuk pembelajaran, plus kita bentuk karakter mereka seolah-olah mereka itu benar-benar mondok. Oh ya, walaupun enggak murni 100% mondok, tapi setidaknya ada gambaran lah. Jadi mereka sudah dibiasakan dari sekarang, terus cara belajarnya ala-ala Gontor itu seperti apa, karena memang sangat berbeda. Kalau tidak kita biasakan dari sekarang, itu pasti anak-anak akan kaget. Maka dulu itu kan ada namanya capel. Setelah kita lulus SD, saya dulu masih menempuh capel kurang lebih 3,5 bulan. Jadi memang benar-benar digembleng dan disiplinnya itu lebih ketat daripada santri anak-anak yang sudah menjadi santri. Jadi capel itu memang benar-benar di drill.
Kalau memang dia apa namanya militan ya sudah, pasti insya Allah dia lulus dan benar-benar niat. Tapi yang enggak ya sudah, dia akan protol sendiri-sendiri, jadi sudah terseleksi oleh alam gitu Ustaz. Terus Ustaz, monggo bentar. bisa dilanjutkan. Kalau masalah zikir tadi ya, itu tidak wajib. Jadi itu terserah wali santri sendiri, dan juga zikir tidak pernah menggaransi untuk lulus Ustaz. Ini yang perlu dipahami bersama. Tapi cuma itu tadi, kita cuma memberikan jalan apa namanya ikhtiar, kita bimbing. Kalau masalah wajib enggaknya enggak wajib. Betul. Di Gontor nggak ada Ustaz ya? Enggak ada. Bahkan nopo bisa disebut gak ono wong jero ngoten nggih. Ya, seperti itu. Cuma kita ngasih apa namanya kisi-kisinya seperti ini, nanti gambarnya ujian lisan itu seperti ini, ujian tulis seperti ini. Karena kan kalau ujian tulis di Gontor itu tidak pernah ada soal pilihan ganda atau ABC-an. Adanya esai semuanya. Esai, betul. Walaupun soalnya cuma 5, tapi jawabannya bisa bolak-balik kayak mahasiswa. Seperti betul, itu. Betul. Sangat merepotkan sekali. Bahkan santri Gontor seumur-umur selama di dalam pondok nggak pernah namanya merasakan ABC, betul ya Zat ya? Ya, enggak pernah. Dari zaman tahun 90-an pun nggak ada Zat ya sampai sekarang. Dari awal mulai Gontor berdiri ya enggak ada seperti Itulah biasanya Gontor ya. Terus Zat, bagaimana sistem pendaftarannya yang pertama, terus bayarnya berapa, apakah harus DP terlebih dahulu atau prepun, dan ada beberapa masalah apalagi dalam pandemi seperti ini, ada orang tua yang bla bla bla, artinya kesulitan dalam bidang ekonomi. Nggih, betul, dalam ekonomi prepun bisa antum kasih solusi atau jadi bagaimana? Ini kalau daftar ya memang itu syarat administrasi, kita kan biar tahu berapa jumlah anak-anak yang akan kita bawa, dan itu menjadi amanah kita. Kalau tidak didata seperti itu pasti nanti akan rancuh nanti. Makanya untuk apa namanya calon wali santri yang setidaknya mereka mau memasukkan anak yang Gontor dan mau memasrahkan ke Sigor, ya silakan daftar dulu. Memang apa namanya dalam ketentuan pertama dari panitia itu memberikan DP jaminan, karena beberapa sebelumnya Sigor tidak pernah apa namanya mewajibkan untuk DP, tapi ya ada beberapa kejadian yang mungkin akhirnya kita putuskan untuk memberikan DP. Nah, dengan adanya seperti ini kita kaji ulang terkait masalah biaya, karena ini juga pemikiran bersama, dan Sigor juga sebuah sistem yang bukan non profit, jadi sistemnya kekeluargaan. Memang di awal syaratnya adalah daftar terus kemudian membayar DP kegiatan sebesar 750.000. Tapi nanti akan kita kaji ulang, karena kan nggak semuanya kegiatan kita laksanakan. Jadi syaratnya daftar, kalau memang tidak mampu membayar 750 ya silakan bayar sebisanya. Setidaknya sudah pesan tiket dulu. Pesan tiket, nanti anak saya mau saya ikutkan Sigor dalam bimbingannya nanti waktu Syawal ke Gontor. Kayak gitu Ustaz. Jadi mau berapapun DP-nya enggak masalah. Kayak gitu. Kalau kemarin kan biayanya 1,5 juta. Itu nanti akan kita hitung ulang. Nanti kalau memang lebih akan kita kembalikan. Jadi wali santri yang mungkin apa namanya memiliki apa namanya kesusahan dalam ekonomi, ya silakan ngomong baik-baik kepada panitianya. Nanti pasti akan dicarikan jalan solusinya. Kayak gitu. Jadi daftar, yang penting daftar dulu. Yang penting daftar. Karena nanti tiket gitu. Iya, karena nanti ke Gontor kan pasti datang sama orang tuanya. Dan waktu itu panitia Sigor akan menyiapkan armada untuk pemberangkatan ke Gontor. Kalau nggak dipesan dari sekarang, nggak didata dari sekarang kan kita tidak tahu. Betul, dan pesan betul. bis nggak bisa kayak pesan nasi goreng. Betul. Harus butuh kalkulasi, butuh berapa seatnya. Karena ke Gontor kan nggak bisa diwakilkan. Sama walinya juga harus ikut.
Nah gitu saja. Jadi nanti kita sudah punya reng-rengan berapa jumlah wali santri yang ikut rombongan, berapa jumlah santri yang ikut rombongan, setidaknya itu yang akan kita pantau. Gitu. Apakah DP itu berlaku untuk yang hanya mengikuti pemberangkatan saja Ustaz? Kan ada, jadi ada beberapa wali yang tidak mengikutkan anaknya Sigo Ramadan, tetapi beliau mengikutkan anaknya untuk pemberangkatan ke Gontor. Itu bagaimana Ustaz? Ya enggak masalah, intinya tetap mereka daftar, dan sifatnya SR ini ya enggak sebuah keharusan, kewajiban gitu, cuma siapa yang berminat gitu aja, karena kan ini sebuah solusi. Kalau istilahnya sunnah muakkad lah. Nah, daripada anak-anak enggak ngapa-ngapain, terus wali santrinya juga mau ngajarin juga enggak paham, ya sudah diikutkan saja. Dalam arti mereka tetap ada bimbingan di rumahnya guru-guru, dan itu tidak lebih dari daerah masing-masing. Contohnya gini, ada anak dari Surabaya, nggak mungkin kita taruh di daerah Sidoarjo, seperti itu nggak mungkin, tetap di satu zona tadi di wilayah Surabaya ya, sesuai wilayahnya masing-masing. Dan juga pasti akan dipisah antara putra dan putri, nggak 4 orang nanti 2 putra 2 putri, enggak, tetap 4 orang, putra semua, putri semuanya. Jadi heterogen bukan homogen. Homogen bukan heterogen. Apa itu bahasanya? Pokoknya seperti itulah. Ya, jadi gunanya pembayaran untuk tiket nggih, pemesanan akad. Oh, akad lebih enaknya nggih. Ya, untuk akad. Jadi untuk proses pemberangkatan juga kita juga memberikan akomodasi, karena satu anak satu wali nggih. Jadi mempersiapkan untuk pemberangkatan juga. Selanjutnya Ustaz, apakah SR ini, ya udah dijawab ya, ini ada pertanyaan, memiliki peluang lebih besar untuk lulus? Nah, itu tergantung anaknya masing-masing. Kadang mereka ikut bimbingan SR tapi betul, anaknya memang nggak mau masuk ke pondok dan dipaksa orang tuanya, akhirnya mereka waktu ujian di Gontor nggak ngisi apa-apa. Iya. Nggak lulus seperti itu. Itu insya Allah kembali ke masing-masing. Nah Ustaz, karena kemarin kan kita udah, kenapa kok adanya Sigor, kita sebut Sigor Mini ya Ustaz ya, Sigor Mini, Sigor Ramadan Mini ya Ustaz ya. Jadi kemarin kita ada namanya perkumpulan asatid untuk membahas tentang Sigor Ramadan ini, dan insya Allah Sigor Mini ini keputusan yang menurut kami tepat, karena anak-anak ini kan perlu sentuhan langsung ya Ustaz ya. Karena selama kurang lebih sebulan kemarin itu anak-anak via daring. Kecemasan para asatid ketika daring adalah, yang satu mungkin anaknya nggih mawon ketika di video call, atau bisa ngelihat buku ketika mengerjakan. Jadi adanya solusi ini, bapak-bapak, ibu-ibu calon wali santri Pondok Modern Darussalam Gontor, yakni kita ingin memberikan sentuhan langsung kepada anak karantina. Oh seperti ini toh Gontor. Mungkin untuk anak-anak yang sudah merasakan Sigor Camp kemarin, ya seperti itulah Sigor Ramadan sebenarnya. Tapi ini kita larikan ke Sigor Mini. Ya insya Allah ini adalah keputusan istihadnya para asatid untuk kelancaran anak-anak belajar, karena kelulusan Gontor ini nggak main-main ya Ustaz ya. Nggak hanya orang Surabaya tok yang mau ngejar, tapi seluruh dunia gitu. Jadi nggak hanya Indonesia yang ingin masuk Gontor. Jadi ya itu tadi kayak Ustaz Arif bilang, nggak melok duwe anak tapi melok mules ya Ustaz ya. Seperti itu. Terus Ustaz, ini kita mungkin agak melenceng dikit ke pendaftaran gitu Ustaz nih. Kemarin udah keluar namanya pemberitahuan dari pihak Gontor terkait pendaftaran, yang insya Allah pendaftaran tahun ini via online. Nah, dengar-dengar pendaftaran ini dibuka 15 Ramadan gitu Ustaz nih. Nah, kebijakan dari Sigor gimana Ustaz?
Jadi kebijakan dari Sigor ya untuk sementara ini para wali menyiapkan berkas-berkas yang perlu disiapkan. Kalau kemarin yang saya baca itu kan ada surat kesehatan, surat keterangan sehat, terus kemudian surat bebas narkoba, dan juga yang ketiga foto, pas foto. Jadi kalau putra backgroundnya merah tanpa pakai peci, kalau putri berjilbab putih pakai background biru. biru seperti Betul. itu. Terus ada pertanyaan, apakah suratnya harus bebas COVID? Enggak. Jadi cukup keterangan sehat saja. Terus masalah Tapi dengar-dengar nanti di sana juga ada tes kesehatan ya Yusuf ya ya? ada Dari BKSM. dari BKSM-nya ada tes urin juga. Masalah tes bebas narkoba itu mungkin ada beberapa wali yang sudah mendapatkan surat, ada juga yang belum karena nggak semua puskesmas itu bisa melayani, ataupun rumah sakit juga mereka lockdown karena masih menangani pasien dari Iya betul. COVID. Akhirnya kita kemarin ngontak beberapa lab yang sekiranya bisa cek. Jadi kita Bisa kemarin diulang lagi Ustaz, Pripun? jadi ada beberapa wali yang mungkin belum mendapatkan surat bebas narkoba karena nggak semua puskesmas itu bisa memberikan. Ada juga yang masih lockdown. Cek tes. Jadi ada beberapa wali yang mereka belum mendapatkan surat bebas narkoba karena nggak semua puskesmas itu bisa mengeluarkan. Ada juga rumah sakit yang mereka sementara ini masih menangani pasien dari COVID. Betul. Jadi kita sudah ngontak ada sebuah laboratorium yang mana milik alumni juga. Jadi setidaknya bisa membuat surat rekomendasi bebas narkoba tadi. Jadi kalau wali santri yang masih belum bisa mendapatkan surat keterangan bebas narkoba mungkin nanti bisa diakomodir atau diarahkan ke beberapa titik lab laboratorium yang bisa mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba tadi. Penting sementara ya disiapkan dulu berkasnya sebisanya. Terus masalah pendaftaran, insya Allah nanti kita arahkan pendaftaran di tanggal 24 Ramadan pas di hari Ahad. Kenapa kok enggak 15 Ramadan? Kalau pikiran saya, kita sendiri juga masih awam tentang apa namanya sistematika Online pendaftaran tadi. Betul. Terus pasti wali santri sekarang itu lagi bertanya-tanya dan menunggu-nunggu. Jadi tanggal 15 dibuka pasti akan beludak. Makanya kita cari di hari-hari akhir-akhir saja. Jadi dari segi server juga tidak terlalu berat. Jadi kita nguploadnya juga enak dan bebarengan. Terus nanti akan diarahkan masing-masing ustadz nanti akan diamanahi untuk mengawal 4 sampai 5 orang. Jadi wali santri A, B, C, D nanti sama ustadz siapa dan seterusnya sampai untuk memudahkan ya, jadi nanti enggak semuanya nanya ke satu pihak toh gitu. Jadi iya. nanti diarahkan ke asatid, mereka yang mandu, dan dari tanggal 15 sampai tanggal 24 itu nanti akan kita uji coba dulu karena kita sendiri sekarang ini kan punya empat calon santri yang dari adik kandungnya. Jadi nanti itu yang dibuat uji coba seperti itu. Kasihan sekali. Ya enggak kan. Nggih Ustaz. Jadi ini sebenarnya obrolan kita pada hari ini yaitu pembahasan tentang seputar Sigo Ramadan nggih. Mungkin lebih ke arah pendaftaran akan ada video selanjutnya nggih Ustaz nggih. Insyaallah ada selanjutnya mengenai pas foto, file, kan ada Ustaz yang mengenai, mungkin antum bisa jawab mengenai ukuran Ustaz, ukuran filenya Ustaz. Nah itu gunanya para ustadz ustazah mengayomi itu tadi ya Ustaz ya. Ya dampingi atau arahkan lah. Mengarahkan. Kita kan juga masih sama-sama awamnya. Jadi kok bisa ukurannya harus sekian, itu nanti akan kita uji coba baru tanggal 24 nanti wali santri akan diarahkan 4 sampai 5 wali santri akan dipandu oleh
satu asati tadi kayak gitu. Apa memungkinkan Ustaz ketika masa Covid seperti ini tetap diberangkatkan ke Gontor? Apa sudah ada titik terang dari Gontornya bahwasanya Gontor akan dibuka? Emang benar-benar dibuka untuk melayani calon pelajar tersebut? Apa sudah dapat info sampai detik ini? Cuman kemarin setahu saya hanya maklumat dari Pak Yai kemarin gitu ya, mengenai pengunduran liburan dan ujian capel. Niku pripun Ustaz? Jadi gini, Gontor tetap akan melihat situasi yang terbaru. Kalau dulu kan batas maksimal itu kan tanggal 10 Ramadan, 9 atau 10 Ramadan. Nggih. Tapi ternyata kondisi belum stabil, memungkinkan. Jadi diundur seminggu. Makanya ya tetap kita akan jaga-jaga. Kita tetap harus buat patokan. Nanti harus seperti apa, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi setidaknya ketika ada perubahan situasi itu kita tidak berpikir terlalu banyak karena kita sudah persiapkan sebelumnya. Toh nanti kalau memang tanggalnya diubah karena situasi kondisi seperti ini belum ada keadaan membaiknya, maka ya sudah, tetap kita akan ada info selanjutnya. Yang penting gambarannya kita akan daftar di bulan Syawal tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau kemarin saya dengar pemberangkatannya insya Allah dikomandoi oleh Sigor itu tanggal 7 Juni untuk ke Gontornya. Jadi biar bersama-sama, wali santrinya pun diusahakan ikut rombongan. Karena apa? Pasti nanti ketika di Gontor itu kendaraan akan bludak. Lebih baiknya wali santri ikut rombongan, karena kita juga tidak tahu kapan mereka itu masuk di dalam ruang pendaftaran. Nah, jadi nanti kita tunggu info. Kalau memang wali santri, contohnya kita berangkat tanggal 7, wali santri berangkatnya anak-anak masuk jam sekian, ya sudah, kita berarti berangkatkan bersama. Tapi kalau 2 hari lagi anak-anak baru masuk ruang pendaftaran, berarti kita himbaukan kepada wali santri untuk berangkat di tanggal itu, karena kan semua wali santri ya punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, jadi kita cobalah memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Ya salah satunya tadi diakomodir semuanya. Ya walaupun kalau mau berangkat sendiri ya silahkan. Tapi ya lebih baiknya satu rombongan jadi satu komando, karena kuantiti kita banyak, masa kita banyak, kurang lebih 200-an dari Surabaya. Kalau berangkat sendiri-sendiri kita takutkan nyampe sana mereka ndak bisa dikomando, bingung, berjubel dengan wali murid dari daerah-daerah yang lainnya. Iya betul. Saat ketika kemarin kumpul di BG Johnson, ada pembahasan bahwasanya kita kan akan berangkat ketika SR ke sana. Terus pengambilan antri, nggih. Berarti sekarang pripun Ustaz? Berarti sama-sama belum tahu juga nggih Ustaz nggih? Ya, kita belum tahu juga. Makanya Betul. Nomor antriannya seperti apa, tapi salah satunya ya kita ini kan pendaftaran kita arahkan serentak tanggal 24. Ya kita nggak tahu nanti kan verifikasi 2 hari baru kemudian dia mendapatkan nomor urut dari situ. Jadi kan ketika kalau daftar bareng-bareng ya kurang lebihnya mereka kan mendapatkan nomor urut yang hampir sama. Kayak gitu. Kalau semuanya daftar tanggal 15 itu kan pasti akan teracak, dari semua daerah akan teracak. Tapi kalau sudah waktu senggang-senggangnya di akhir-akhir Ramadan, orang-orang sudah pada mikir ini itu segala macam, kita fokuskan satu waktu untuk daftar. Ya sudah, nanti akan muncul penjelasannya. Kalau memang nomor urutnya juga keluar dari situ, berarti tanggal 7 nanti kita sudah punya nomor urut dan insya Allah sama, maksudnya urutan kayak gitulah. Dari contoh dari nomor 100 sekian sampai sekian itu Surabaya semuanya. Tapi kalau terpisah-pisah kita yang susah nanti gitu. Jadi insya Allah kita sudah mempersiapkan semuanya nggih Ustaz nggih. Artinya kenapa kok kita jadi satu pendaftaran, kenapa enggak tanggal 15? Jadi dihimbau untuk seluruh calon wali santri bisa update selalu di grup, dan juga monggo bisa bertanya kepada kami apabila tidak paham, masih kebingungan. Jadi
Itu tujuannya, kenapa kok kita undur dulu. Jadi tidak usah cemas terlebih dahulu. Loh, kok aku gak oleh kuota pripun. Nah, boten nggih Ustaz, insyaallah nggih. Oh, dapat. Nah, insyaallah Gontor tidak pernah membatasi berapa capelnya, tapi membatasi yang diterima. Ya, nah, itu masalahnya ya Ustaz ya. Gak melok duwe anak ngomong mana aku ini. Jadi gini, kalau kemarin kan 3.700, terus kemudian yang belum diterima itu kurang lebih 890-an gitu kan ya. Jadi ya bagaimanapun juga kita berusaha membimbing anak-anak supaya diterima. Kalau memang pun tidak diterima berarti mungkin belum. Tapi nanti kita berikanlah apa namanya opsi-opsi yang lainnya. Terus nanti juga ada anak yang lulus di Gontor 1, 2, 3 dan seterusnya ya diterima saja. Gitu. Jadi ya apapun hasilnya kita sudah berusaha lah. Gitu. Insya Allah itu yang terbaik. Nggih. Ya alhamdulillah kita punya ustadz-ustazah yang super Ustaz ya. Ya, Calon wali santri di tahun kemarin itu menyebutkan kami itu Avenger. Saya nggak ikut berarti ya. Jadi Avenger ini sebutan dari wali santri malah, bukan dari kita. Oh gitu ya. Oh, saya nggak tahu, saya nggak masuk. Oh gitu Ustaz. Karena saya tim belakang aja. Tim belakang. Jadi alhamdulillah kita Sigor insya Allah selalu 24 jam lah sedia buat anak-anak mau bertanya belajar, mau konsultasi apapun, wali santri telepon nggak mungkin kita reject Ustaz ya. Jadi insya Allah apapun keluhan wali santri monggo, ada banyak asatid, ustadz dan ustazah yang bisa diajak konsultasi. Jadi yang pertama jangan cemas karena sudah ada rulesnya, sudah ada prosedurnya. Jadi kita selalu update, kita dapat kabar dari Gontor Pusat mengenai pendaftaran, biaya juga dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratan insya Allah yang akan kita share ke wali, terutama di grup. Jadi dimohon untuk Bapak dan Ibu selalu update di grup. Jadi kita punya 2 grup 1, grup 2 karena terlalu banyak ya Ustadz ya. Terlalu banyak kapasitasnya kita dan di grup WA itu tidak mencukupi ngoten. Jadi tadi ada pertanyaan Ustadz, loh ada grup lagi gitu. Jadi tadi di grup ada sempat selentingan seperti itu. Di sini saya jelaskan ada 2 grup sama, namanya juga sama, bimbel 1 dan 2 karena kapasitas yang tidak cukup di satu grup itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi mengenai biaya Ustaz, biaya ke gontornya, biaya masuk gontornya Ustaz. Apa sudah terbit Ustaz itu biayanya Ustaz? Biaya pendaftaran ke Gontor. Betul, daftar ulang. Biaya pendaftaran ke Gontor ya sudah ada seperti maklumat kemarin. Kalau putra 5.400.000 atau berapa gitu. Kalau putri 5.600.000 sekian. Kalau yang saya dengar itu semuanya harus dibayarkan ketika pendaftaran online. Pendaftaran online berarti via transfer nggih Ustaz? Ya, jadi nanti ini yang saya pahami dari penjelasan panitia dan bertanya kepada panitia. Ketika wali santri itu mendaftar, makanya nanti pendaftaran itu wali sendiri yang daftar, bukan dari Sigor. Jadi satu HP satu anak. Karena itu nanti yang akan memantau apakah berkasnya itu sudah diverifikasi apa tidak. Apa ada yang kurang, apa ada yang perlu dilengkapi lagi, itu nanti harus dipantau selama 2 hari setelah mendaftar tadi. Berarti lagi-lagi kita harus mengetahui email kita Ustaz. Gimana? Kita harus mengetahui email. Oh enggak juga nggih. Jadi ketika kita sudah mendaftar itu nanti kita jangan di log out terus, udah nggak usah dimatikan, nggak usah ditutup browsernya. Pokoknya nanti ada update situ. Jadi setelah mereka mengupload berkas-berkas, contohnya surat sehat, bebas narkoba dan foto, itu nanti akan diarahkan masalah pembayaran. Pembayarannya itu yang saya pahami via transfer nanti di akun virtual yang diberikan oleh pihak Pondok Modern Gontor. Kalau kemarin kan langsung
di gontor pembayarannya, tapi sekarang nanti via transfer di akun virtual. Masalah detailnya itu nanti ada di aplikasi tadi. Oh iya. Di web pendaftaran tadi nanti setelah daftar berkas oke segala macam, nanti akan diarahkan silakan membayar biaya pendaftaran di nomor ini, akun virtualnya entah bank apa saya kurang tahu juga, saya juga belum tahu. Jadi nanti transfernya dari situ, bukan diserahkan ke asatid. Jadi wali santri daftar sendiri, bayar sendiri, cuma kita mengarahkan saja. Jadi secara mandiri nggih saton Ya gitu. Nggih, karena pandemi seperti ini akhirnya mohon maaf untuk Bapak Ibu secara mandiri dengan bimbingan kami otomatis nggih Ustaz Ya, nggih. tetap Kita tetap diarahkan lah, arahkan, seperti itu. tetap kita arahkan. Terus masalah ijazah Ustaz. Nah, ini banyak yang jadi ngersulo ini maksudnya ya apa iki enggak ijazah ini belum keluar. Apa sih gur menerima Ustaz? Jadi apa yang harus diupload ketika pendaftaran online itu? Apa SKHUN atau hanya surat keterangan lulus atau nilai-nilai, bisa dijelaskan Ustaz? Oh enggak Zat, kalau apa namanya waktu ngupload data itu enggak ada ijazah, cuma surat sehat, bebas narkoba dan foto, cuma 3 itu saja. Berarti untuk syarat kelulusan ketika di berarti Syarat pendaftaran. Jadi ketika sudah kita ngupload, terus bayar, terus dapat nomor nggih. atau istilahnya sudah diverifikasi, nanti berarti kita sawal membawa berkas-berkas tadi, contohnya KK, KTP, terus kemudian ijazah. Nah, ijazah di sini Nggih. itu kan belum keluar. Jadi mereka cukup diberi surat keterangan bahwasanya anak ini dari sekolah ini kelas sekian. Nah, contohnya si Faisal nomor NISN-nya sekian, alamat sekian, walinya ini, bahwa menerangkan anak ini dari sekolah ini segala macam, dan surat keterangan ini digunakan untuk melanjutkan melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti itu. Terus kemudian dilampiri dengan bukan ijazah, apa namanya, rapot ganjil. Kalau semester kan genap kan belum. Mungkin rapot terakhir ya Ustaz? Ya rapot terakhir. Jadi kan yang rapot yang sudah keluar kan rapot semester ganjil kemarin. Betul. Kalau genap kan belum. Jadi cukup surat keterangan tadi, surat keterangan bahwasanya anak ini lagi menunggu kelulusan dan ini digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terus dilampiri rapot semester ganjil. Gitu. Itu aja sih yang sebenarnya. Berarti yang hanya diupload yang kecil-kecil itu tadi untuk KK, identitas yang lebih detailnya ketika di Nanti waktu Ponorogonya pemberangkatan dan ke Ngawinya, Gontor, ya. di Gontornya, di pondoknya. Oke. Berarti PR untuk Bapak Ibu semuanya dimohon untuk mempersiapkan, karena tahun kemarin ada Ustadz ya yang ketinggalan. Nah ini yang jadi bahaya. Ya toh? Jadi tahun kemarin ada yang beberapa berkas yang ketinggalan dan alhamdulillahnya ada yang bisa dikirim ngoten. Nah, kalau misalnya seperti itu Sigor ya itu kembali ke mandiri masing-masing. Ya, makanya kita wanti-wanti dari wali santri, sebenarnya kalau saya lihat dari tahun kemarin itu berkas sudah masuk semuanya, tapi yang ketinggalan itu karena pendaftaran mereka ikut-ikut di akhir-akhir karena tidak tahu informasi dari kita apa saja yang dibawa, akhirnya mereka ya belum mempersiapkan semuanya. Ya untungnya tahun kemarin juga kita masih bebas, jadi kita bisa kirimkan via email walaupun itu agak susah karena kebetulan yang berkasnya nggak ada itu anak-anak dari Papua. Jadi mereka untuk nguploadnya itu harus jauh-jauh ke kota. Itu masalahnya. Gitu. Makanya kita himbau dari wali santri untuk mendaftarkan dari sekarang. Jadi setidaknya informasi selanjutnya akan diumumkan di grup Sigor Ramadan tadi. Ya walaupun sebenarnya itu bukan grup Sigor Ramadan, Sigor untuk pemberangkatan tahun ini. Jadi bimbel akan kita tutup biar apa? Para asatid, para panitia itu biar bisa fokus satu titik gitu. Jadi kan itu sudah ada dibagi Sigor Putra,
dan Sigor Putri. Kalau yang bimbel kan bimbel 1, bimbel 2. Jadi nanti yang wali santri yang anaknya sekarang kelas 6 dan 3 SMP yang mau masuk silakan mendaftar. Ya walaupun nanti mungkin tidak berkenan untuk mengikut Sigor Mini tadi. Jadi setidaknya saya mau ikut Sigor, rombongan Sigor di bulan Syawal nanti. Jadi nanti kita masukkan ke dalam grup, kemudian informasi segala macam akan kita share di sana. Segala macam pertanyaan juga akan kita jawab di sana. Terus ini pesan saya, kita ini di Sigor sifatnya adalah kekeluargaan. Apapun permasalahannya, apapun keluhannya kita omongkan dengan baik-baik. Jadi komunikasi harus tetap dijaga. Jadi jika ada susahnya ekonomi itu juga harus diomongkan. Insya Allah nanti Sigor akan mencarikan jalan keluarnya. Makanya Sigor di sini bukan non profit, jadi hasil dari beberapa tahun yang lalu itu buat kas untuk pengembangan Sigor juga, dan juga membantu beberapa anak-anak yang mungkin kesusahan. Jadi ada beberapa contohnya anak-anak yang yatim, terus kemudian mereka nggak bisa, ya itulah yang akan kita kader, kita biayai dari hasil kegiatan kita, seperti itu. Jadi ya mohon untuk bisa komunikasinya dijaga, apapun itu yang berkenaan dengan anaknya itu silahkan dikonsultasikan kepada asatidz. Apapun problemnya Ustaz ya. Ya betul. Bahkan yang sekarang sudah jadi santri pun masih menghubungi kita nggih Ustaz nggih. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah meskipun kelas 1, kelas 3, yang sudah kelas 5 ketika ada masalah keluarga, beberapa hal yang harus dipecahkan bersama dengan IKPM khususnya. Jadi terbuka, kita saling terbuka. Ya inilah Sigor keluarga nggih Ustaz nggih. Namanya keluarga nggak ada putusnya, ngoten. Nggih pun Ustaz, mungkin ada pesan terakhir Ustaz untuk calon santri dan calon wali santri, dan juga calon wali santri yang luar pulau persiapannya Ustaz, karena ini masih diambang-ambang pemberangkatannya Ustaz. Oh iya Ustaz, saya sampaikan. Kalau yang wali santri dari luar pulau kemarin ada juga yang mendaftar, itu mungkin sementara pakai daring, via daring. Jadi kita ketemunya nanti waktu bulan Syawal setelah lockdown nasional itu berakhir, kan lockdown tanggal 2 Juni. Jadi nanti bertemunya ya setelah tanggal itu. Jadi sementara ya pesan saya kepada seluruh saja, terus jangan pernah merasa bingung atau apa. Jika ada sebuah keluhan ya tetap dikonsultasikan. Jadi tidak usah gupuh seperti wali santri yang lain, terutama yang ada di grup-grup Facebook seperti ini, seperti itu. Sudah cukup informasi dari satu pintu. Jadi biar tidak ada simpang siur. Terus ya mungkin kalau keadaan seperti ini jadi dengan adanya kondisi seperti ini, kalau saya lihat ya ini menguji juga wali santri benar-benar mau masukkan anaknya ke gontor apa tidak, dengan proses sedemikian rupa, buletisasi lah kasarannya. Sangat menguji saat ini. Ya jadi seperti itu. Jadi dites dulu sebelum benar-benar anaknya nanti masuk gontor, butuh ini butuh itu, anaknya rewel, harus 1 minggu ke gontor lagi, ya nanti akan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Ya saya mohon menghadapi hal-hal seperti ini ya biasa saja, buat latihan nanti anaknya di gontor. Karena ya mau nggak mau anak ketika belajar itu orang tua itu harus tirakat, dan juga gurunya juga. Makanya asatidz juga harus ditirakatin, entah itu minimal dungo ditungani, karena kesuksesan anak itu ya dari guru dan dari orang tuanya, seperti itu pesan saya. Terus berdoa, jangan lupa berdoa, saling mendoakan, dan juga berdoa, minta doa dan saling mendoakan. Karena dulu Trimurti juga, ibu dari Trimurti, dan tidak sungkan meminta doa kepada siapapun. Bahkan dulu itu ada namanya preman kampung, itu dimintain doa. Karena apa? Kita tidak tahu doa siapa yang lebih cepat dikabulkan. Mungkin dalam pandangan kita, oh dia ini orang yang nggak benar, nggak baik, tapi kita tahu
kita tidak tahu. Mungkin itu cuma gambaran luarnya saja, tapi ya hatinya kita tidak tahu. Makanya kita tetap berdoa, minta doa dan saling mendoakan. Karena ketika kita saling mendoakan, ya insya Allah lebih cepat terijabah seperti itu. Ustaz. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan, beberapa bahasan sudah kita bahas, Ustaz. Terus ada pesan dari bagian ekonomi Sigo Ramadan, yakni kemarin ada beberapa wali yang memesan pre-order pakaian. Nanti insya Allah akan dibagi secepatnya, entah mangke dikirim atau melalui itu tadi Sigo Ramadan itu tadi. Jadi mungkin nanti ada pendataan lagi yang akan membahas nanti insya Allah bagian ekonomi di grup Sigo Ramadan ataupun ketua ataupun pengurus yang lainnya. Seperti itu. Jadi intinya tadi pesan dari Ustadz Arif yakni sabar, karena emang sekarang itu semua diuji ya Ustadz ya. Khususnya semua dari kelas yudisium kelas 5, pondok diuji, ustadz-ustadz diuji, ya seperti itu ya. Semoga semua ini berkah, semoga apa yang Bapak Ibu ingin, Bapak Ibu harapkan terkabulkan semuanya. Semoga apa yang anak-anak istiadatkan, asatid juga yang asatid usahakan sedemikian rupa menjadi barokah tersendiri, menjadi amal kebaikannya sendiri. Semoga Sigor tahun ini bisa lulus memuaskan, Ustaz. Amin ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Jadi mungkin sekian ya Ustaz ya. Mungkin ngapunten mengganggu waktu antum Insya Allah enggak. untuk undangan ke sini. Jadi beberapa pertanyaan, mungkin next ada video selanjutnya kita akan buka beberapa pertanyaan lagi bagi yang belum paham. Khususnya next video adalah membahas apa aja yang dibutuhkan pemberangkatan. Kalau ini tadi kan seputar Sigo Ramadan, mangke untuk mengingatkan sih sebenarnya. Ini tadi kan udah beberapa dibahas, nanti kita akan upload lagi video baru untuk menjelaskan. Mungkin itu aja. Sekali lagi jangan sungkan sama kami apapun itu. Apalagi saya selalu ngomong ke anak-anak, 24 jam ustazamu itu buat kalian. Meskipun pelajaran sekolah silakan nggak apa-apa. Itu bukti apa ya? To'ah kalian sama guru-guru kalian. Guru-guru kalian malah suka seperti itu. Jadi malah ternyata anakku ini semangat, nggak cuman pelajaran Sigor tok. Nah, gitu. Ilmu kan dari mana aja, jadi nggak harus dari Sigor. Itu ada yang baik yang bisa ditangkap. Ya insya Allah kita selalu mendukung anak-anak, pastinya minta doanya dari Bapak Ibu semuanya untuk kami khususnya Ustadz dan Ustazah dan anak-anak yang lebih depan ketika berjuangnya nanti, mohon doanya semuanya. Mungkin itu aja Ustadz. Sekian dari pembicaraan kita seputar Sigo Ramadan. Ditunggu next videonya. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.